Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah makromolekul yang paling banyak ditemukan di alam dengan rumus molekul CnH2O(M). Karbohidrat dikenal juga dengan nama sakarida. Istilah dalam bahasa Latin saccharum, yang berarti gula. Karbohidrat terbentuk pada proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari. Dapat kita lihat proses pembentukan karbohidrat dengan bantuan matahari di bawah ini. Pengubahan energi matahari menjadi energi kimia dalam biomolekul pada tumbuhan menjadikan karbohidrat sebagai sumber utama energi metabolit untuk organisme hidup. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup. Pertama, sebagai bahan bakar, misalnya glukosa, cadangan makanan, misalnya pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan, dan materi pembangun, misalnya selulosa pada tumbuhan, serta kitin pada hewan dan jamur. Pada proses fotosintesis, tumbuhan berklorofil dan beberapa organisme lain mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Ahli nutrisi membagi karbohidrat menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana, misalnya gula pasir dan permen, dan karbohidrat kompleks, misalnya gandum utuh dan makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan. Penggolongan karbohidrat. Karbohidrat dapat digolongkan berdasarkan jumlah sakarida yang dikandungnya, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana dan terdiri atas satu sakarida, atau sakarida merupakan monomer dari karbohidrat. Oligosakarida terdiri atas 2-10 monosakarida yang saling berikatan. Kebanyakan golongan oligosakarida di alam terbentuk dari 2 monosakarida, seperti sukrosa, maltosa, dan laktosa. Ikatan kovalen antar monosakarida disebut ikatan glikosida. Polisakarida adalah karbohidrat yang terdiri atas banyak monosakarida. Polisakarida merupakan senyawa polimer alam atau umumnya homopolimer dengan monosakarida sebagai monomernya. Adapun contoh polisakarida antara lain amilum, selusa, glikogen, kritin, pektin, gom, dan agar-agar. Struktur cincin Haworth. Jika senyawa D-glukosa dilarutkan dalam air, strukturnya akan berbentuk cincin. Struktur yang terbentuk karena adanya ikatan antara gugus karbonil dan atom C. Asimetris dengan nomor terbesar ini dikenal sebagai siklohemia setal. Jika posisi gugus -OH mengarah ke bawah disebut bentuk A atau alfa. Adapun jika posisi -OH mengarah ke atas disebut bentuk B atau beta. Struktur ini dikemukakan oleh kimiawan Inggris Sir Norman Haworth. Glukosa memiliki struktur cincin dengan bentuk segi enam yang disebut piran. Oleh karena itu, karbohidrat yang membentuk struktur cincin segi enam disebut juga piranosa. Bisa kita lihat struktur pada gambar di atas. Dengan cara yang sama, dari senyawa D-fruktosa diperoleh struktur Haworth dengan bentuk cincin segi 5 yang disebut furan. Karbohidrat yang membentuk struktur cincin segi 5 disebut furanosa. Kegunaan karbohidrat A. Glukosa. Glukosa banyak digunakan dalam pembuatan permen, biskuit, dan roti karena glukosa tidak mudah meleleh dan tidak bersifat higroskopis. Glukosa merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan berguna sebagai nutrisi sumber energi. Oleh karena itu, glukosa digunakan sebagai cairan infus untuk pasien yang menjalani operasi atau pasien yang mengalami kesulitan makan dan diare. B. Fruktosa. Fruktosa adalah
monosakarida yang memiliki tingkat kemanisan paling tinggi. Oleh karena itu, fruktosa banyak digunakan dalam pembuatan minuman ringan atau soft drink dan sirup. C. Sukrosa. Sukrosa atau sukrosa adalah disakarida yang sering digunakan sebagai pemberi rasa manis pada berbagai jenis masakan. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda mengenalnya dengan gula pasir. Selain sebagai pemberi rasa manis, sukrosa juga digunakan sebagai pengawet, misalnya sebagai pengawet buah-buahan dalam bentuk manisan atau asinan. D. Maltosa. Maltosa banyak digunakan sebagai pemanis dalam produk makanan bayi dan makanan ringan seperti biskuit. E. Amilum. Amilum merupakan sumber karbohidrat yang banyak terdapat dalam makanan sehari-hari. Dalam industri, amilum atau dari jagung tapioka atau kentang banyak digunakan sebagai bahan pengental dan pengisi, misalnya dalam pembuatan saus, krim, dan biskuit. Amilum juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula cair seperti glukosa cair, fruktosa cair, atau gula inversi. F. Selulosa. Selulosa banyak digunakan dalam kegiatan industri, antara lain pembuatan kertas, rayon, dan selulosa asetat. Dampak negatif karbohidrat. Mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat bisa membuat tubuh menjadi mudah lelah karena naiknya gula darah. Jika kamu makan siang dengan jumlah karbohidrat berlebihan, dampaknya bisa membuat sulit tidur pada malam hari. Hal ini akan berpengaruh pada produktivitas keesokan harinya dan membuat tubuh menjadi lelah.